Oke, di video kali ini kita akan belajar strategi TOEFL structure yang ke-23, yaitu make verbs agree after certain words. Jadi kita masih belajar seputar mencocokkan subjek verb, artinya kalau subjeknya tunggal, maka verbnya tunggal dan sebaliknya. Oke, certain words di sini adalah beberapa kata-kata, di mana kata-kata ini itu diartikan kelihatannya artinya ya itu adalah jamak, padahal kata-kata ini secara gramatikalnya ya secara grammarnya itu dia bersifat tunggal. Makanya nanti harus dipasangkan dengan verb tunggal. Yang paling penting dari strategi ini adalah kata-kata ini sering mengecoh karena secara pengertiannya mereka bisa bersifat jamak, tapi secara gramatikalnya, secara gramatikalnya mereka itu bersifat tunggal. Jadi verbnya itu harus tunggal. Kira-kira kebayang ya clue-nya? Contohnya apa-apa aja, Dis? Nah, ini mau nggak mau harus kalian ingat sekuat tenaga adalah berikut merupakan kata-kata yang kelihatannya bersifat jamak artinya, tapi secara gramatikal dia bersifat apa? Dia bersifat tunggal. Pertama, anybody. Nah, kelihatan kan? Anybody. Kemudian apa lagi? Anyone. Oke. Anyone. Kemudian anything. What else? Everybody. Nah, semua orang. Kelihatannya kata-kata ini tuh ya secara pengertiannya mereka jamak, tapi secara gramatikalnya mereka harus dipasangkan dengan verbs yang tunggal. Nah, dari strategi ini kalian belajar mengenal kata-kata ini. Nantinya jika ada keluar soal TOEFL structure mengenai kata-kata ini, pastikan mereka dipasangkan dengan verbs yang tunggal. Oke. Apalagi everyone. Oke, everyone. Berikutnya apa? Everything. Everything. Kemudian nobody, no one. Selanjutnya nothing. Lanjut lagi, banyak ya ternyata. Somebody, someone, something. Nah, ini adalah kata-kata yang kelihatannya bersifat jamak secara pengertiannya, tapi secara gramatikalnya dia itu adalah singular dan harus dipasangkan dengan verbs yang singular juga. Dari sini mungkin kalian akan bertanya, Dis, ini tuh banyak banget kata-katanya. Ada nggak cara mudah untuk mengingatnya? Di sini aku akan berikan bagaimana cara kita mengingat kata-kata ini. Kalau kalian ngelihat dari polanya, ya, ini tuh any, every, no, some. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Oh, ternyata keluarlah persamaan ataupun template, ya. Kalau ada kata-kata any, kemudian every, kemudian no, some, apabila dia dipasangkan ya dengan noun, ataupun gampangnya kalian ngelihat ada any, every, no, some, ya. Pastikan dia itu berpasangan dengan verb yang tunggal. Artinya ya, keseluruhan template ini, ini aku kotakin, dia bersifat ya singular. Ya, ini dia bersifat singular ataupun apa? Tunggal. Sehingga kalau dia tunggal, ingat, maka kalau subjek yang sifatnya tunggal, dia harus dengan verb yang sifatnya juga tunggal. Kenapa? Kita belajar tentang
verbs dan subject agreement. Jadi harus agree antara subjek dengan verb. Artinya ya kalau dia jamak, maka verbnya juga jamak ya. Kalau subjeknya jamak. Nah kalau misalkan subjeknya tunggal dan harus verbnya juga tunggal. Nah kata-kata ini harus kalian ingat. Kalau misalkan pun kalian nggak ingat, ingat aja any, every, no, some ya. Itu adalah noun yang bersifat singular kalau dia posisinya sebagai subjek. Ingat, pastikan bahwa verbnya tunggal. Oke, seperti biasa, ya di sini aku punya 10 contoh soal. Ini 5 dulu yang pertama. Kalian bisa pause videonya, yang aku minta seperti biasa, kalian boleh recognize mana subjek, mana verbnya. Oke. Tapi yang paling penting jangan lupa pembelajaran kita tentang certain words. Kalian harus tandai nih, mana certain words-nya yang tadi aku list, kemudian cocokkan dengan verb-nya. Apakah verb-nya udah sesuai dengan words yang kita maksud. Oke. Kalian bisa pause dulu videonya kalau sudah kita bahas sama-sama. Kita ke soal yang pertama. Number 1. It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Oke. Mana subjeknya? Ini it, ini adalah verbnya, it is impossible ya. Is ini adalah merupakan kata kerja bantu. That, nah di sini kita punya konektor yang mana keseluruhan ini adalah noun clause karena merupakan objek dari kata kerja believe, di mana believe ini adalah to infinitive. Oke. Nah, kita lihat di sini karena di sini ngomongin tentang ya certain words, kita harus tandai mana nih certain words-nya. Kita lihat ada some. Oke. Somebody itu ada di list yang tadi aku list sebelumnya, di slide sebelumnya. Kita sepakat bahwa somebody merupakan ya singular. Walaupun kelihatannya dia jamak secara pengertiannya. Nah, tapi dia harus dipasangkan dengan verb yang tunggal. Oke. Admire di sini adalah salah. Karena apa? Dia tidak menggunakan es. Ingat, salah satu ciri kata kerja tunggal dia menggunakan s, es, or ies. Remember that, pastikan kalian untuk mengingat itu. Sehingga ini aku bisa bilang incorrect karena admire-nya harusnya kita tambahkan s. Jadi admires. Oke. Gampang ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Kita lihat lagi. Di sini ada ya ini subjeknya, kemudian ada verbnya needs to have a separate reception. Oke. Kita lihat mana yang menjadi penyebab dari ya agreement-nya, kesesuaian antara subjek dan verbnya. Oke. Di sini ada kata-kata each. Oke, each of the doctors. Kalau ada kata-kata each, ya, pastikan bahwa verbnya itu harus tunggal. Berarti kalau nggak dia menggunakan s, es, or ies. So, kita ngelihat di sini needs yang merupakan sebagai kata kerja dari kalimat nomor 2 ini sudah menggunakan s. Berarti confirm, dia itu tunggal. Berarti sudah ada kesesuaian antara subjek verbnya. Di mana subjeknya tunggal karena ada each-nya dan verbnya itu juga tunggal. Oke, karena ada s-nya. Makanya nomor 2 ini adalah correct. Sip. Number 3. The president thought that no one were better suited for the position of the chief staff advisor. Oke, ini dia ngomongin kalimat past, masa lalu. Oke. Kita lihat, the president, yes, ini adalah sebagai subjek utamanya, felt adalah verb utamanya, kemudian ke depannya kita ngeliat ada connector that, ya yang mana ini berarti ngomongin tentang apa lagi? Noun clause. Kenapa ngomongin tentang noun clause? Karena salah satu fungsi noun clause adalah objek dari kata kerja. Di sini kata kerjanya felt. Makanya ke depannya ngomongin tentang noun clause. So, di sini ada konektor, berarti ke depannya kita bisa confirm ada subject verb lagi dong, ya enggak? Di sini subject dan were, sip, berarti udah ketemu nih another subject verb dari kalimat ini. Dan certain words-nya yang mana? Adalah no one. Pastikan bahwa no adalah yang kita incar dalam
pembelajaran kali ini. Oke, no. Kalau ada no plus noun, ya, no berarti dia merupakan subjek yang sifatnya apa? Singular. Oke. Kalau dia singular, maka pasangannya harus yang verb juga yang singular. Oke. Sedangkan were, kita udah banyak bahas tentang were di video-video sebelumnya, yaitu were adalah salah satu kata kerja bantu, oke, yang bersifat jamak. Makanya ini tuh aku bisa incorrect, aku bisa salahkan. Kenapa? Were, it should be was. Dia harusnya diganti dengan was. Karena was merupakan bentuk tunggal dari were, ya, bentuk singularnya, kata kerja bantunya. Oke. Number 4, everybody participating in the fundraiser are to turn in the tickets by 8. Oke, mana subjek dan verbnya? Seperti biasa, everybody adalah subjeknya. Oke, langsung aku bisa melakukan incorrect langsung di sini, jebret. Kenapa, Dis? Ayo, kenapa kira-kira? Simple jawabannya. Ternyata ya, di sini ada everybody. Ingat, setiap ada every, no, some, apalagi each, yaitu adalah singular. Berarti subjek di sini adalah singular. Di sini dia buat are. Makanya udah pasti salah, ya enggak? Karena are adalah jamak. Kalau kita benerin, ya tinggal kita ganti is aja. Kenapa is? Kenapa are? Kenapa is ya? Karena ini ngomongin tentang present. Kalau misalkan tadi ngomongin tentang past, ya kalau nggak were, ya was. Tergantung dari subjeknya. Oke? Number 5. Because of the low number of orders, nothing has to be done now. Yes, aku bisa hilangkan ini. Karena ini tidak penting untuk pembelajaran ini. Yang penting itu apa? Nothing. Nah, no tambah thing. No berarti ini adalah subjek yang confirm dia bersifat apa? Bersifat singular. Ini adalah subjek yang singular. Kemudian dia harus dipasangkan dengan verb yang singular pula. Have yang bentuknya adalah tunggal. Ya, bentuk jamaknya ya have. Oke. Nah, has ini udah bener karena pasangannya sama nothing. Oke. Makanya nomor 5 adalah correct. Nothing is wrong in here. Oke. Itu untuk nomor 5. Nah, ini ada 5 soal terakhir. Seperti biasa, kalian bisa pause lagi videonya kalau sudah kita bahas sama-sama. Every time someone take unnecessary breaks, precious moment of production time are lost. Yang mana yang kita fokuskan di sini? Oke. Number 6, itu kita fokusnya ke every time. Ya, every time, karena ini adalah berfungsi sebagai subjeknya, ya. Every time berarti pastikan bahwa ini adalah subjeknya yang bersifat singular. Sedangkan nah di sini problem dong. Take ini adalah kata kerja yang masih bersifat jamak. Makanya ini kalau aku benerin harusnya aku kasih takes. Karena takes dia udah bersifat tunggal. Ingat tadi s, es or ies adalah kata kerja yang bersifat tunggal. So, number 6 is incorrect. Kenapa? Karena ada perbaikan di sana. Nah, nomor 7. Anybody who goes to the top of the Empire State Building is impressed with the view. Nah, gampang ya. Anybody, ya subjeknya, ingat ada any, berarti ini adalah subjek yang bersifat singular. Is impressed. Oke, ini adalah verbnya. Dan pastikan dia sudah menggunakan is. Karena is adalah kata kerja bantu yang bersifat singular, tunggal. Oke, makanya ini sudah benar, sudah correct. Karena tidak ada perbaikan di sana. Ya. Oke, kita ke soal nomor 8. Every man, woman, and child in this line are required to sing the forms in order to complete the registration process. Nah, menurut kalian nomor 8 ini incorrect or correct? Ya, kita lihat ada
every man, woman, and child. Oke. Nah, ini adalah subjeknya. Mungkin kalian akan sedikit dibingungkan dengan and. Karena ada and, misalkan kalau you and I, berarti kata kerja bantunya, misalkan you and I are smart, berarti udah menggunakan are. Karena you and I adalah subjek yang sudah bersifat jamak karena ada and di sana. Dan verbnya berarti juga harus jamak. Oke, itu contoh aja. Dan berdasarkan contoh itu, tidak ada salahnya ketika kalian mengira every man, woman, and child, ya. Kalian juga berpikir bahwa ini adalah subjek yang bersifat jamak. Makanya dia menggunakan or di sini. Ya, ini kan adalah sebagai verbnya. Jadi kalian buru-buru membenarkan kalimat ini. But, ya, but number 8 is incorrect. Sorry to say, ini adalah incorrect. Kenapa? Balik lagi ke konsepnya, maupun ada and di sini, kalau dia every lagi ada every, each, no, some, any, maupun dia ada and-nya di situ, dia tetaplah subjek yang bersifat singular. Oke, itu adalah konsepnya. Makanya are di sini harusnya adalah is. Oke, jadi ini nomor 8 adalah incorrect. Aku harap kalian paham. Number 9. It is nice to believe that anything is possible if a person tries hard enough. I agree with this sentence. It's right. Oke. By the way, kita lihat lagi di sini nomor 9. Mana subjeknya? Ya, subjeknya it. Verbnya adalah is. It is nice to believe that anything. Nah, di sini nih, anything is possible. Kita lihat ada any di sini, makanya ini adalah subjek yang bersifat tunggal, ya. Dan verbnya sudah is. Jadi tidak ada masalah dengan itu karena is adalah kata kerja bantu yang bersifat tunggal. So, nomor 9 itu adalah correct, ya. Nomor 10. The company reiterated to reporters that nobody have been dismissed because of the incident. Aku langsung bisa salahkan kalimat ini, simpelnya karena di sini ada nobody. Ya, nobody adalah singular, ya subjek yang bersifat tunggal. Harusnya bukan have, melainkan has been. Tadi aku udah sempat jelaskan bahwa bentuk tunggal dari have adalah has. Jadi di sini yang benar adalah has been dismissed because of the incident. Oke, paham ya? Nah, inilah dia untuk strategi yang ke-23, make verbs agree after certain words. Walaupun kata-katanya itu banyak, kalian bisa mengingat kalau setiap ada every, each, some, no, any, berarti mereka merupakan subjek. Ya, kalau misalkan mereka posisinya sebagai subjek, ya berarti mereka merupakan subjek yang bersifat tunggal. Pastikan bahwa mereka berpasangan dengan verb yang tunggal juga. Inilah inti dari pembelajaran strategi ke-23 lagi. Berikutnya kita akan ketemu lagi di TOEFL Structure strategi yang ke-24.